Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah membangunkan kita dari tidur dan kita kembali dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan tugas hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita tata niat kita, tugas hidup kita, tujuan hidup kita, dan fungsi hidup kita. Mudah-mudahan kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, tugas hidupnya adalah hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tujuan hidupnya mudah-mudahan menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan fungsi hidup kita adalah menjadi Abdullah, hambanya Allah, dan khalifatullah fil ard, yang rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi pemimpin diri kita, pemimpin keluarga besar kita, dan pemimpin umat ini untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji surat ketiga ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwata thumma yaqula linnas ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين
ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون صدق الله العظيم. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, "Jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah." Tetapi dia berkata, "Jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya." Surat Ali Imran, keluarga Imran, surat ketiga ayat yang ke-79, atau kita kenal istilahnya adalah generasi Robbani. Mari kita menjadi orang tua, ayah Robbani, menjadi ibu Robbani, menjadi anak cucu Robbani, menjadi guru-guru yang Robbani, sehingga kita bisa mendidik anak-anak didik kita menjadi insan yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita lihat misalnya di surat Al-Baqarah ayat 165. Ternyata orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik itu cintanya kepada iblis itu sangat dahsyat. Namun cinta yang ia lakukan bukan cinta sejati, akan tetapi cinta yang salah, sehingga dia senang hanya sementara saja, senang kalau dibalis menjadi ngenes, senang kalau dibalik menjadi ngenes. Itulah cinta yang palsu. Tetapi umat Islam cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah cinta sejati. Bisa kita lihat di surat Al-Baqarah surat kedua ayat 165. Semoga cinta-cinta kita adalah cinta-cinta yang sejati.
Baiklah hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita pada hari ini. Tidak mungkin terjadi dan tidak pantas bagi seseorang manusia yang diberi kitab oleh Allah dan diberi pelajaran tentang pengetahuan agama serta diangkat menjadi nabi, kemudian dia mengajak manusia untuk menyembah dirinya sendiri, bukan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para nabi dan para rasul pilihan, insan-insan pilihan adalah abduhu wa rasuluhu. Beliau adalah hambanya Allah dan utusan Allah. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya kita tahu diri kita, bahwa kita adalah hambanya Allah yang harus kita tunduk dan patuh kepada Allah dan patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan mentaati kedua orang tua kita, di mana kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita, adalah walidain yang harus kita taati karena beliau berdua taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di sekolah ada ustadz dan ustadzah. Bagi anak-anak yang harus ditaati karena ustadz dan ustadzah adalah pembimbing kita untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita menjadi ayah dan ibu yang baik dan ustadz dan ustadzah yang baik, sehingga anak cucu kita, anak cucu dan anak didik kita menjadi generasi-generasi Rabbani, yaitu generasi-generasi yang cinta untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengamalkan kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, serta menghafalkan Al-Quran ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Al-Quran yang ada di dalam diri kita senantiasa bersinar dan bersinar, sehingga Al-Quran dapat menyinari ucapan kita, dapat menyinari hati kita, dapat menyinari pikiran kita, dan perbuatan kita disinari oleh Al-Quran atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya orang-orang yang terbimbing, yang dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya mengajak kepada dirinya, keluarga besarnya, dan umatnya untuk senantiasa berada di siratal mustaqim, yaitu siratal anbiya wal mursalin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang diberi keutamaan seperti itu tentunya akan mengajak manusia mempelajari sifat-sifat Allah serta mempelajari hukum-hukum agama. Kita ketahui di dalam Al-Qur'anul Karim Allah mengajarkan akidah yang lurus, akidah yang murni. Kemudian Allah mengajarkan syariah hukum-hukum Islam. Kemudian Allah mengajarkan ibadah-ibadah
muamalah hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama makhluk di dunia ini. Dan juga di dalam Al-Quran banyak terdapat kisah-kisah para nabi, para rasul yang mulia, dan juga kisah-kisahnya para umat-umat terdahulu. Ada yang yakin kepada Allah dan ternyata ada yang tidak yakin kepada Allah, bahkan ada yang ragu-ragu. Bisa kita lihat misalnya dalam surat Al-Baqarah mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-20. 1 sampai 5 Al-Baqarah adalah orang yang yakin, 6 sampai 7 adalah orang yang tidak yakin, dan 8 sampai 20 adalah orang yang ragu-ragu. Mudah-mudahan diri kita, keluarga besar kita, serta umat ini termasuk Al-Baqarah 1 sampai 5, yaitu orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat, dan mereka mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Amin amin ya rabbal alamin. Serta kita harus yakin dan percaya bahwa kita makhluknya Allah, kita membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Misalnya dalam surat Al-Ikhlas, surat yang ke-112, 1 ayat 1 sampai ayat 4. Ada lagi misalnya dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 255 sampai ayat 257, bahwa kita adalah membutuhkan yaitu bantuan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimanapun juga kita harus tahu bahwa kita adalah hambanya Allah, dan kita dihadirkan dunia sebagai pemimpin-pemimpin untuk memimpin diri kita, untuk memimpin keluarga besar kita, dan untuk memimpin umat ini agar menjadi imam orang-orang bertakwa. Sebagaimana doa kita di dalam surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 74 misalnya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi orang-orang yang senantiasa mengajak manusia untuk mempelajari sifat-sifat Allah. Kita pelajari Asmaul Husna yang ada 99 itu dari Allah yang Ar-Rahman, Allah yang Maha Kasih, Ar-Rahim, Allah yang Maha Penyayang, sampai 99 adalah As-Sabur, Allah yang Maha Sabar. Sifat-sifat Allah dan serta mempelajari hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran dan memberikan contoh yang baik dalam hal mentaati Allah dan beribadah kepadanya, serta mengajarkan kitab kepada sekalian manusia. Allah di dalam Al-Quran menyebut manusia dan jin itu ya ayuhan nas, wahai manusia. Berarti Al-Quran ini adalah petunjuk bagi Bani Adam alaihi salam. Kita semua manusia, kita semua bangsa jin dipanggil oleh Allah agar kita taat kepada Allah, agar kita taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wabil khusus Allah di dalam Al-Quran juga memanggil kita ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mantapkan rukun iman yang kelima. 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji bagi yang kuasa,
mantapkan rukun Islam itu, totalkan untuk disempurnakan, dan juga kokohkan iman kita. Iman amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Mantapkan rukun-rukun iman yang akhirnya diharapkan bisa lahirlah ihsan, yaitu kita senantiasa merasa segala ucapan kita didengar oleh Allah, sehingga kalau kita berucap, ucaplah ucapan yang benar saja. Kita senantiasa merasa dilihat oleh Allah, sehingga berbuat kita hati-hati berbuat yang baik-baik saja. Mudah-mudahan surat kedua ayat yang saya maksudkan adalah surat yang ketiga ayat 79 dapat mengantarkan kita menjadi umat-umat yang kinasih Gusti, yaitu umat manusia yang beriman kepada Allah seperti yang ada di dalam surat kedua ayat 1 sampai ayat 5. Nabi sebagai seorang manusia yang telah diberi keutamaan, yang telah disebutkan, tentu tidak mungkin dan tidak pantas menyuruh orang lain menyembah dirinya. Para nabi dan para rasul semua ada syahadat tauhidnya dan ada syahadat rasulnya. Jadi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya ada syahadatnya. Misalnya pada zaman Nabi Adam, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Adam Rasulullah. Kalau zaman Nabi Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab dia adalah makhluk Allah. Tadi para nabi dan para rasul itu adalah makhluk-makhluk Allah, pilihan Allah, Al-Mustafa, insan-insan kamil, contoh uswatun hasanah yang ada di muka bumi ini. Uha adalah uswatun hasanah. Bisa kita lihat dalam surat misalnya 33 ayat 21 Al-Ahzab. Nabi Muhammad SAW adalah uswatun hasanah kita. Dan misalnya juga pada surat ayat 4, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah uswah kita. Maka penciptaannya yaitu Allah yang harus disembah, ditegaskan kepadanya adalah menyuruh manusia agar bertakwa kepada Allah, mengajarkan kitab Al-Quran ini dan melaksanakannya. Hal itu telah ditegaskan dalam firman Allah surat Az-Zumar surat ke-39 ayat yang ke-14. Allah berfirman, Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini, yang artinya katakanlah hanya Allah yang aku sembah dan dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba dilihat dalam surat Al-An'am misalnya, surat ke-6 ayat 162, bahwa hidup kita, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bisa kita lihat di sana, ya. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ikhlas. Dan sekali lagi perlu diperhatikan bahwa yang butuh adalah kita hamba Allah, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu sudah sempurna, maka manusia adalah dhaif, manusia yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi seluruh ibadah itu akan diterima oleh Allah kalau ikhlas.
Barang siapa menyuruh manusia menyembah dirinya, berarti ia mengakui bahwa Allah mempunyai sekutu, yaitu dirinya sendiri. Seperti Fir'aun laknatullah, iblis laknatullah, dilaknat oleh Allah karena menyuruh umat manusia untuk menyembah dirinya. Naudzubillah min dzalik. Barang siapa mempersekutukan Allah dengan lainnya, berarti ia telah menghilangkan kemurnian ibadah kepada Allah semata. Dengan hilangnya kemurnian ibadah berarti hilang pula lah arti ibadah. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar 39 ayat yang ketiga. Ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Oleh karena itu, kita berhati-hati di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang muslimin, orang muslimat berdoa senantiasa kepada Allah untuk dirinya, untuk keluarga besarnya, dan untuk seluruh muslimin dan muslimat yang masih al-ahya minhum wal amwat. Jadi mereka ini luar biasa cinta kasih sayangnya, yang hidup didoakan agar mereka senantiasa panjang umur, bil barokah wa bitaati lasihah wal afiyah wa husnul khotimah. Seandainya mati, mudah-mudahan semuanya husnul khotimah. Dan bagi yang sudah meninggal dunia, para guru-guru kita, para orang tua kita, nenek moyang kita, dan seluruh saudara muslimin muslimat, mukminin mukminat, mereka orang Islam ini senantiasa berdoa, ya Allah anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah fil barzah wal jannah. Luar biasa umat Islam itu. Untuk mereka sahabat-sahabat yang sudah meninggal dunia, mereka mohonkan anzilir rahmah wal maghfirah, dimintakan kasih sayang, dimintakan ampunan, dimintakan nikmat, dan dimintakan agar alam barzahnya menjadi taman-taman surga. Sebagaimana misalnya kita lihat dalam surat 52 At-Tur ayat 21 sampai 28 dan surat 40 Ghafir ayat 8 sampai 9. Orang tua kita, ayah dan ibu kita, serta kerabat-kerabat kita, dulur-dulur kita akan bisa berkumpul di dalam surganya apabila kita senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga firman Allah yang menceritakan seruan Nabi Hud kepada kaumnya, terdapat di surat Hud ayat 26. Alla ta'budu illallah innani akhafu alaikum adab yaumin alim. Hud ayat 26. Agar kamu tidak menyembah selain Allah, aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa adab pada hari yang sangat pedih. Semua nabi menyuruh manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam surat Hud ayat 61. Wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh.
Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Soleh, Nabi Soleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Jadi kita berdoa kepada Allah senantiasa dalam suratul Fatihah, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Mudah-mudahan langkah-langkah kita yang kita laksanakan pada hari ini, wabil khusus kami berada di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, KB, TK, SD, SMP Surabaya, SMP Delta Sari Sidoarjo, dan juga Masjid Al-Falah Surabaya, Yayasan YDSF Surabaya. Kami semuanya bersinergi untuk menciptakan generasi-generasi Rabbani sebagaimana yang terdapat di surat ketiga ayat 79 ini. Mudah-mudahan langkah-langkah ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para pendiri Lembaga Pendidikan Al-Falah dari awal sampai akhir, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan insan-insan yang beriman dan bertakwa dan beriptek yang kokoh, sehingga kita bisa mewujudkan sebuah generasi yang jujur, yang mandiri, yang siap untuk kita banggakan, untuk kita harapkan menjadi penerus kita, sebuah generasi yang produktif dan generasi yang inovatif. Mudah-mudahan langkah-langkah ini akan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam surat 47 surat Muhammad ayat 7, bahwa Allah adalah penolong kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini hari Rabu tanggal 24 di bulan Maret 2021 miladiah. Mudah-mudahan dibarengi dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah amalan-amalan soleh kami, amalan-amalan soleh sahabat-sahabat kami, dan amalan soleh murid-murid kami. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, dosa keluarga besar kami, dosanya muslimin muslimat, mukminin mukminat, saudara-saudara kami dan anak-anak kami, serta para wali murid di Sekolah Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.